Sekali lagi haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia dahsyat. Dialah yang memungkinkan kita ada sampai dengan detik saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya bisa berdiri lagi di mimbar ini, di gereja ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat 10 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu kayak pertama kali saya berdiri di mimbar ini. Saya ingat waktu itu om saya, almarhum Bapak Pendeta Frans Talo, masih hidup. Dan yang kedua, saya beribadah lagi di sini waktu meninggal. Dan setelah itu berapa tahun kemudian kami lagi beribadah di sini karena mama almarhum Ibu Lydia Talu dipanggil oleh Tuhan. Berapa tahun yang lalu terakhir Loren menikah ya. Loren menikah, saya juga ada, dan hari ini saya ada di sini. Diberikan kepercayaan oleh hamba Tuhan, keluarga Bapak Pendeta Jimmy Pangkarego dalam keluarga Pangkarego Talo, yang telah mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ada di sini sudah 2 minggu. Saya dari Manado, saudara, datang di Jogja dalam urusan keluarga. Keponakan kami dari keluarga Damaledo telah menikah, dan setelah itu acara pernikahan dan resepsi selesai, saya akan kembali dari Jogja dan pelayanan minggu kemarin di daerah Madiun. Dan hari ini dipercayakan Tuhan lewat hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Sudah kenal toh nama saya? Ya sudah. Ya tahu, mungkin saya ingatkan ulang, nama saya Harun. Ya, Pendeta Harun Damaledo. Dulunya saya melayani di NTT, di Pulau Rote. Dan sudah 5 tahun kami Tuhan bawa di Sulut, dan untuk sementara melayani di daerah Sulut. Doakan firman Tuhan yang akan kita bacakan hari ini, dan biarlah firman yang kita bacakan dan kita pelajari hari ini akan membawa berkat bagi setiap kita yang hadir di ruangan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian. Terima kasih buat kepercayaannya. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ya, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demi menghormati pembacaan firman Tuhan, dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri, dan dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kejahatan manusia.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kejahatan yang jelas Tuhan tidak suka. Berbicara tentang sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan yang jelas Tuhan tidak suka. Berbicara tentang dosa yang jelas Tuhan tidak suka, saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama, sebenarnya kalau kita mau baca saudara, dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, ya, di situ kita akan menemukan, ya, ada sesuatu yang telah dilakukan oleh manusia, ya, yang akhirnya muncullah perkataan Tuhan lewat ayat yang ke-6. Tidak mungkin ada asap terus tidak ada api, saudara. Tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap. Kalau dibalik kira-kira seperti itu. Perkataan Tuhan tentang sesuatu, ya, yang keluar dari mulut Allah tentang kata penyesalan, saya mau katakan bahwa itu adalah satu kalimat yang sangat luar biasa, saudara. Sampai diungkapkan, diperkatakan keluar dari mulut Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang Dia berkata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Sebentar kita akan pelajari kenapa sampai firman Tuhan, sampai Tuhan begitu marahnya, ya, begitu tegasnya Tuhan berkata lewat firman-Nya, maka menyesallah Tuhan. Kita masuk di dalam kebenaran firman Allah. Sebenarnya apa yang terjadi kepada manusia yang menyebabkan Tuhan geram, Tuhan marah kepada manusia, dan Tuhan berkata, Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi. Ayat yang ke-7, coba kita baca. Ayat yang ke-7, firman Allah berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebelum ayat yang ke-7, kita maju lagi, saudara, ya. Kembali ke ayat yang ke-5. Di situ dilihat, Alkitab bilang begini, ketika dilihat Tuhan. Mari kita lihat baik-baik, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Sebelum ayat 7, ayat 6 sampai ayat 7, kita jauh untuk membahas ayat ini. Ayat 5 menjawab di sini bahwa kenapa Tuhan berkata Tuhan menyesal menciptakan manusia di bumi. Karena jawaban ayat 5 berkata, karena kecenderungan hati manusia selalu berbuat jahat. Kejahatan, tingkat kejahatan seperti apa yang membuat Tuhan menyesal? Dan Dia berkata, aku menyesal menciptakan manusia di bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kejahatan, berbicara tentang dosa, tidak ada di antara kita, ya, orang yang nggak pernah, ya, melakukan sesuatu yang salah. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah.
berbicara tentang apa saudara perbuatan, tetapi Alkitab menulis bahwa sesuatu yang kita pandang dan kita sukai, sementara itu milik orang, Alkitab katakan itu dosa. Halo? Kalau itu terjadi, bagaimana pandangan kita menurut sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan? Kita tidak pernah terhindar, saudara, apalagi dalam keadaan seperti sekarang. Kondisi dan keadaan yang seperti sekarang, tanpa kita berpikir ada sesuatu yang terjadi. Ya kalau kita melihat, saudara, dan kalau kita berpikir, tindakan-tindakan seperti itulah sebenarnya melawan titah Tuhan, perintah Tuhan, dan maunya Tuhan. Kenapa Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia di bumi? Sementara di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Coba ditayang. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, 26 hingga ayat 28. Ya, di situ berbicara tentang ciptaan. Ya, saudara bisa baca sendiri. Ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Di dalam Kejadian pasal 1 itu ayat 26 hingga ayat yang ke-28 itu berbicara tentang ciptaan Tuhan terhadap manusia. Alkitab berkata kita ini manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan ciptakan kita bukan cuma sekedar berfirman. Kita jadi bukan cuma sekedar perkataan, tetapi kita jadi itu adalah tindakan, saudara. Sesuatu yang dibuat, diproses. Ya, sebelum kita diproses, Alkitab berkata Tuhan buat gambar, Tuhan buat pola, sampai saudara dan saya diciptakan, saudara. Maka ketika kita ada, ya, kita sehat, kita kuat, Tuhan mau percayakan kita beribadah. Ya, contohnya ada di gereja ini, di dalam gereja ini berbagai macam warna, saudara. Ya, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam seperti saya, saudara. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya kribo, saudara, macam-macam. Pernah ada orang bilang begini, kenapa kita kok diciptakan Tuhan menurut firman Allah katakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa saya hitam? Kenapa saya kribo? Sementara yang lain putih, sementara yang lain rambutnya lurus. Kalau mau dibilang dilihat, saudara, hampir serupa katanya dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita hitam, saudara? Terkadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Ya. Kenapa, saudara? Karena ketidakkepuasan manusia terhadap sesuatu yang telah dibuat oleh Tuhan. Saya mau katakan hari ini, kalau saudara hitam, saudara putih, saudara kribo, saudara rambut lurus, bersyukur. Kenapa? Karena semua kita telah diciptakan oleh Tuhan. Katakan amin. Diciptakan oleh Tuhan. Jadi jangan sampai ya terkesan seperti menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa ini saya seperti ini, Tuhan? Yang lain hidungnya mancung keluar, terus aku hidungnya mancung ke dalam. Terkesan mempersalahkan Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Itu Alkitab bilang. Tetapi kenapa? Kembali lagi kepada firman Allah. Tuhan bilang, aku menyesal menjadikan manusia di bumi.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik keadaannya. Terkadang kita melakukan sesuatu di dalam setiap pekerjaan, bahkan usaha kita. Tuhan izinkan hal-hal yang luar biasa. Terkadang kita diproses oleh Tuhan, saudara. Dan proses Tuhan terhadap kita, yang kita mengalami keadaan yang berjalan itu, yang kita alami dalam hidup kita, beraneka ragam, saudara. Ada orang, contohnya saudara, saya ceritakan dalam dunia usaha. Ada orang yang tidak tahu, saudara, beribadah hari Minggu, dia tidak tahu hari Minggu. Tidak pernah beribadah ke gereja. Tetapi usahanya, saudara, diberkati terus. Kelihatan sepertinya dia tidak pernah mengalami yang namanya kerugian, kekurangan dalam usaha. Tetapi kenapa orang yang selalu setia kepada Tuhan ada saja, saudara, mengalami hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan, saudara. Itulah yang Tuhan izinkan dia harus mengalami. Saya mau bilang sama saudara, kalau kita selalu ada di dalam Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan, kita selalu ada dalam rel kebenaran firman Allah, dalam kegiatan apapun itu yang kita lakukan, apalagi usaha, saudara, saya mau katakan, disitulah Tuhan peduli dengan kita. Dan Tuhan izinkan hal-hal yang dulunya tidak pernah kita pikirkan itu harus jadi. Tuhan buat itu jadi. Tujuan Allah adalah Tuhan ingin proses kehidupan saudara dan saya. Masihkah ketika kita mengalami hal seperti itu, masihkah Tuhan lihat kita ada di dalam Tuhan, atau malah sebaliknya kita tinggalkan Tuhan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 5 tahun sudah kami ada di Manado, di daerah tempat kelahiran istri saya. Tahun pertama, bulan pertama ketika saya ada di sana, jujur saudara, berat. Karena saya harus beradaptasi dengan lingkungan, bahkan suasana adat dan budaya yang berbeda. Saya bertumbuh, berkembang, lahir di Pulau Rote. Dan saya tahu persis adat budaya Pulau Rote. Tetapi ketika kami ada di sana, saudara, butuh waktu untuk beradaptasi, butuh waktu untuk mempelajari, saudara. Rasanya berat, saudara. Apalagi di daerah tersebut, bagi saya tidak ada keluarga saya di situ kecuali istri saya, saudara. Punya keluarga besar. Saya sendirian, saudara. Berjalannya waktu, saudara, saya terus belajar dan belajar, dan untuk mempelajari, yang mengetahui jauh lebih ke dalam tentang adat budaya dan kebiasaan orang di sana. Saya harus berbaur dengan masyarakat. Caranya seperti apa? Tuhan izinkan saya harus mengalami namanya sesuatu yang baru, suasana yang baru, ya, dan pengalaman yang baru. Saya terjun dalam dunia pertanian, saudara. Dulunya di Rote saya tidak pernah, saudara. Kalaupun ada sawah, ya, ada harta warisan juga peninggalan om kami, Bapak Pendeta Frans Talu, dan itulah yang juga kami kelola. Tapi yang jelas bukan ke saya pribadi yang terjun langsung,
Tetapi kami bayar orang, saudara, para petani bekerja dan tinggal tunggu waktunya bawa hasilnya ke pastori, saudara. Saya bergaul dengan mereka, berada di tengah-tengah mereka. Ya, saya mulai tanam kacang dan lain sebagainya, saudara. Pertama, Tuhan izinkan menikmati berkat yang luar biasa. Belajar sistem coba, saudara. Begitu coba, Tuhan izinkan mengalami berkat Tuhan luar biasa. Terdorong, terus terinspirasi, saudara. Tambah semangat untuk bekerja lagi, invest lagi, saudara. Ya, jadi dari 1,5 hektar, tiba-tiba tanam lagi 1 hektar, diberkati lagi, tanam lagi 1 hektar, ke 2 hektar, dan sampai ke 5-4 hektar, saudara. Saya harus tanam itu kacang melulu, saudara, kacang tanah, saudara. Tuhan proses usaha kami. Saya melihat berkat Tuhan. Tetapi satu saat di mana Tuhan izinkan saya harus mengalami yang namanya saya tidak pernah berpikir itu harus terjadi. Pertama, Tuhan kasih tambah semangat, invest lagi, saudara. Invest dalam jumlah yang lebih besar. Kalau di sana kerja harian, saudara, para petani pacul, bersihkan rumput di antara kacang-kacang, diberi gaji 1 hari 125.000, di luar makan dan minum sore, saudara. Ya. Kalau nggak kasih makan, nggak kasih minum 150 dalam 1 hari, saudara. Ya. Dalam 1 hari itu bayangkan 1 hektar, ya, belasan orang sampai 20 orang dalam 1 hari, ya. Saya harus kontrol mereka, saya jaga mereka bekerja sampai sore. Saya harus jemput mereka antar satu persatu, saudara, di tempat mereka, saudara. Semangat, tambah semangat melihat pertumbuhan apa yang kami tanam itu, saudara. Saya lihat bertumbuhnya bagus, senang, saudara. Tetapi ketika tiba waktunya di mana kami harus panen, waktu itu, wow, puji Tuhan, saudara. Begitu cabut, saudara lihat dalam 1 pohon kacang, ya, bisa hasilnya, buahnya itu sampai 20 lebih, bahkan 30 lebih, saudara. Ya, betapa Tuhan buat berkat lewat buah kacang itu. Tetapi, saudara, ketika dicabut dan orang mulai, saudara, bersihkan dan isi di karung, saudara, ternyata saya temukan di dalam karung itu kelihatan buahnya cantik, saudara. Buahnya manis, mulus dan lain sebagainya. Tetapi ketika dibuka, saudara, di dalam nggak ada isinya, saudara. Kosong semua. Persoalannya kacang ini sudah di dalam karung, ya. Dan upah orang ketika dia bekerja 1 hari, dia dapat 1 karung 100.000, 2 karung, 3 karung, dia dapat 3 karung, gajinya sehari 300.000. Dan itu saya harus bayar, saudara. Kira-kira saya mau tanya, saya bayar tapi hasilnya itu 0. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu saudara alami hal seperti itu, kecewa nggak? Harapan besar, lihat kulit luarnya, lihat tampaknya bagus, tetapi sementara dicek hasilnya isinya kosong, saudara. Yang jelas rasa kecewa. Orang Manado bilang begini, itu gembala sopata. Bapak Ibu mengerti sopata? Yang mengerti itu cuma orang Manado. Sini pasti nggak tahu karena lahirnya di sini, saudara. Itu gembala sopata, artinya gembala itu sudah bangkrut, saudara. Ketika saya dengar perkataan itu, saya tanya istri saya, apa maksudnya dia? Gembala sudah patah. Istri saya bilang, Bapak,
Cuma mereka bilang Bapak sudah bangkrut. Saya dengarkan perkataan itu. Yang jelas saudara, hati ini tidak terima. Telinga ini sepertinya ya bagaimana ya, kayak panas atau bagaimana saudara. Saya nggak terima saudara. Saya bilang Tuhan, mereka ini kan orang Kristen. Apakah mereka hanya mau terima di saat Tuhan limpahi berkat, sementara Tuhan izinkan ini terjadi? Mereka menolak. Ayat firman Tuhan yang saya bawakan, ya, gitu gak ya, tentang kelimpahan berkat itu pada ibadah pria pada hari Jumat kemarin. Saya mau bilang sama kita, dalam kondisi apapun, kalau Tuhan percayakan kita untuk mengalaminya, jalan satu-satunya hanya satu. Yang paling utama dan terutama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Saya senyum, terus tersenyum, ya. Yang walaupun terkesan sepertinya, ya, di sini agak sedikit mau dibilang kecewa, saya hanya bilang Tuhan ampuni saya. Saya terus tersenyum dan tersenyum. Waktu Tuhan yang terbaik. Saya terus diproses dan diproses oleh Tuhan. Menunggu pelayanan pada waktu itu juga. Janji dan janji, saya hanya dengar janji dan janji. Tetapi saya tahu pelayanan adalah milik Tuhan. Dan saya tidak mau memaksakan kehendak saya sebagai manusia, tetapi saya berserah atas keputusan Tuhan dan berserah atas kehendak Tuhan. Sebab saya percaya saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Bapak Ibu, di berapa bulan kemudian saya harus pinjam uang lagi, jadikan modal, tanam lagi, saudara. Tidak pernah menyerah. Saya tanam terus dalam jumlah banyak. Waktu tanam sempat terbesit dalam pikiran ini, jangan sampai jadi. Tetapi saya minta ampun. Saya katakan Tuhan, tolong. Di kebun, namanya kalau di kebun di Manado itu, rumah kebun itu besar, saudara. Nggak sama seperti di sini. Saya lihat waktu di kereta dari Jogja ke sini, rumah di sawah itu kecil-kecil ya. Hanya cukup mungkin 2 orang atau gimana, kecil saudara. Kalau di sana besar, ada kamarnya saudara. Ada kamar, ada dapurnya ya. Di kebun terkadang saudara saya berlutut dan saya berdoa. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya adalah hamba Tuhan. Tuhan izinkan saya, istri dan ketiga putra saya saudara, datang di Manado. Ya, sampai di sana belum langsung saudara dilantik jadi gembala karena harus lewat proses dan aturan yang berlaku di sana. Dan saya malu saudara meminta pelayanan ya ke gereja ABC dan seterusnya. Lalu ini adalah tantangan baru mana saya harus lalui. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan Tuhan, saya butuh makan. Tuhan, keluarga saya juga butuh makan. Tuhan izinkan kami harus melalui semua itu. Anak saya kuliah. Yang pertama tamat SMA kerja dulu saudara. Ya, yang pertama namanya Ayong. Ya, kerja dulu. Setahun kemudian adiknya tamat Alung, kerja lagi saudara. 3 tahun Ayong kerja. Dan saya katakan kepada dia, jangan pernah kejar dulu materi yang ada, tetapi biarlah kejar ilmu yang ada. Karena ke depan ilmu itu jauh lebih berharga dari materi. Anak saya berhenti dan kuliah di salah satu universitas di Manado, termasuk universitas ternama, yaitu Universitas Samratulangi Manado, dan jurusan MIPA saudara, fisika murni ya. Tuhan izinkan kami keluarga ya
terus bekerja dan melayani. Melayani dan bekerja, berdoa dan bekerja. Dan dalam setiap doa kami, saya katakan, ketika Tuhan limpahi berkat dalam ujian yang kami alami, saudara gagal panen, dan tiba-tiba tanam berikut Tuhan hibur saya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Sejak jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah, saudara, dapat berkat seperti itu. Ketika panen, setelah gagal itu berikutnya, Tuhan memang kasih sangat luar biasa. Saya terus menangis dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau kasih berkat. Tetapi bukan ini Tuhan sebenarnya yang ada dalam hati dan pikiran saya, Tuhan. Bukanlah ini yang menjadi skala prioritas. Bukanlah ini yang menjadi yang terutama dalam hidup saya. Tetapi yang masuk dalam skala prioritas dan terutama dalam hidup dan pikiran saya adalah terus melayani Tuhan. Setia dan setia. Terus melayani Tuhan. Sebab saya percaya Tuhan, bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Kita kembali kepada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Tuhan berkata aku menyesal menciptakan manusia di bumi? Sekali lagi saya katakan tadi, karena kejahatan, perbuatan, sikap dan tindakan manusia yang tidak terpuji, yang sudah melampaui batas kewajaran. Perkataan Tuhan dan ancaman Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan bilang aku menyesal, tetapi ayat yang ke-7 Alkitab berkata Tuhan akan menghapus manusia dari muka bumi. Saya mau bilang, jangan sampai perkataan Tuhan itu datang kepada kita, datang kepada kita hanya karena keinginan daging kita, hawa nafsu kita, sampai Tuhan berkata aku akan menghapus manusia dari muka bumi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, akibat dosa Alkitab berkata manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan sampai karena perbuatan kita yang tidak baik, Tuhan angkat kepercayaan Tuhan yang sudah Tuhan taruh atas kehidupan kita, pelayanan, bahkan pekerjaan dan usaha kita. Saudara, pekerjaan apakah yang saya tidak pernah kerjakan, saudara? Dari kami 5 bersaudara, saya paling lain, saudara. Dari kecil sudah belajar mandiri. Dari sejak remaja, pemuda sampai menikah, saudara, saya sudah belajar mandiri. Tidak terus bergantung kepada orang tua, saudara. Sedangkan masih di kampus sekolah Alkitab pun, saudara, saya sekolah untuk membiayai kebutuhan keperluan sekolah. Saya harus bekerja, saudara. Kerja di mana, saudara? Kerja di kampus itu, saudara. Saya harus kerja tukang. Ini pekerjaan saya, saudara. Yang dulunya mebel kayu seperti ini, buat seperti ini. Dan setelah saya menikah, masih terus berusaha mebel. Dan setelah dalam pelayanan saya sakit, berubah lagi, saudara, pekerjaan saya. Saya harus bekerja yang seperti ini, saudara. Mimbar-mimbar ini, etalase, Dan bukan cuma sampai di situ, saudara. Bekerja lagi, saudara. Gak pernah puas dengan pekerjaan yang lain. Ada rumah makan, saudara. Dulunya di Pulau Rote. Sampai usaha rental mobil dan angkutan umum, saudara. Itu dari kecil, saudara. Sejak dari muda, saudara. Tidak bisa berdiam diri, harus terus bekerja dan bekerja, saudara. Sampai dengan titik saat ini, saudara. Saya kalau di rumah malas, saudara. Sukanya hari-hari
keluar ke kebun dan lain sebagainya, saudara. Dan sampai di Manado pun, saudara, sampai dengan detik saat ini saya masih terus bekerja. Jangan sampai kita terlalu sibuk untuk mengejar sesuatu yang fana, dan pada akhirnya Alkitab berkata Tuhan marah dengan kita. Boleh kerja, boleh berusaha, tapi jangan pernah lupa akan Tuhan. Hari ibadah, datang beribadah. Di mana waktu kita berdoa, kita harus berdoa. Jangan pernah kita lupa Tuhan. Sebab ketika kita lupa akan Tuhan, di situ kemuliaan Tuhan, apalagi jauh dari Tuhan, di situ kemuliaan Tuhan hilang daripada kehidupan kita. Kita lihat tanda-tanda kemuliaan Tuhan telah hilang dari pribadi seseorang yang pertama. Gambar dirinya itu sudah mulai aneh. Dulunya gambar dirinya itu serupa dengan Tuhan. Ketemu orang, raut wajahnya, pandangannya yang dia lihatkan ke orang itu adalah apa, saudara? Yang orang lihat adalah kemuliaan Tuhan ada pada kita. Orang lain itu merasa diberkati. Tetapi ketika dia sudah hilang kemuliaan Allah akibat perbuatan ketamakan akan uang, harta dan lain sebagainya, dan dia sudah mulai lupa akan Tuhan, di situ gambar dirinya mulai rusak. Sudah tidak lagi sama seperti gambar diri Tuhan pada mulanya yang Tuhan taruh atas hidup ini. Mulai berubah. Yang kedua, bukan cuma gambar diri, tetapi citra diri, bahkan jati diri pun telah rusak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertahankan terus, pertahankan identitas Tuhan. Gambar diri, jati diri, ya, dan juga saudara citra diri yang Tuhan sudah taruh atas hidup kita. Kita akan terus jaga itu dengan sebaik-baik mungkin, dengan cara terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, melakukan firman Allah dengan sungguh dan benar, dan biarlah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa orang kehilangan gambar diri, citra diri, bahkan jati diri? Pertama, saudara, saya mau katakan yang pertama, karena manusia punya pandangan yang salah tentang gambar dirinya. Itu yang saya bilang tadi. Mulai kehilangan kemuliaan Allah, citra diri, jati diri, bahkan saudara harga diri, gambar diri hilang. Karena apa? Punya pandangan yang salah terhadap dirinya. Sudah baik Tuhan kasih, baik dia hitam, baik dia putih, baik dia pendek, baik dia tinggi. So bersyukur Tuhan, so percayakan kita menikmati kehidupan, seharusnya kita hargai hidup kita. Bukan salah pandang, saudara, salah menilai diri kita sendiri. Yang kedua, oleh kenapa manusia, ya, kemuliaan Tuhan angkat dari pribadi manusia dan jati diri manusia itu rusak. Yang kedua, oleh karena penampilan yang salah. Bapak Ibu berbicara tentang penampilan berarti berbicara tentang cara pakai kita. Kami di sekolah Alkitab diajar etika dalam berbusana. Sebab ketika kita berbusana, itu akan menunjukkan, ya, siapa kita, identitas, ya, yang melekat pada tubuh kita. Ada orang berkata begini, gembala, kan Tuhan itu tidak mau lihat pakaian kita. Iya, betul. Tuhan itu kan tidak mau lihat penampilan kita. Benar. Tetapi yang Tuhan lihat hati. Benar juga, saudara, Tuhan lihat hati. Tetapi kalau seandainya
Seandainya Tuhan lihat hati, kalau Tuhan cuma pandang tentang hati, nggak perlu Bapak Ibu Saudara cuma Tuhan datang di gereja. Karena di rumah pun hati saudara pasti ada di gereja kalau hari Minggu. Kalau Tuhan hanya mau lihat hati. Saya harus mengakui kalau seandainya ada orang berkata Tuhan tidak melihat penampilan. Tetapi saya mau melihat saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu cuma Tuhan. Budaya yang melekat pada pribadi orang Indonesia adalah yang pertama apa saudara? Selain kita hidup bermasyarakat, salah satunya yang dilakukan, yang dijunjung tinggi oleh kebiasaan budaya Indonesia adalah di dalam budaya itu adalah berbusana. Saudara lihat kalau orang berbusana, ini saya bicara tentang adat ya, belum berbicara tentang hal rohani dalam beribadah. Saudara pernah lihat kalau di budaya-budaya adat Jawa, adat NTT, adat Manado, pernahkah saudara melihat adat mereka pakaian yang mereka pakai itu di atas lutut? Ataukah pakaian yang mereka pakai itu akan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya nggak pantas diperlihatkan, saudara? Pernah? Nggak ada. Kenapa? Karena ketika mereka memakai pakaian busana adat itu, mereka menganggap bahwa mereka itu adalah orang yang tertinggi. Dan biasanya orang pakai seperti itu orang turunan-turunan apa? Bangsawan. Kemarin saya lihat di Jogja, ya, pakaiannya pakaian adat Jogja, saudara. Luar biasa. Kalau saudara datang di gereja, terus pakai pakaian yang nggak pantas, saudara bilang Tuhan lihat hati, bukan mau lihat penampilan, bukan lihat pakaian kita. Tetapi bagaimana perasaan saudara ketika pakaian-pakaian yang tidak pantas itulah yang kita bawa ke rumah Tuhan? Bagaimana perasaan kita? Inilah pandangan manusia. Jati diri, harga diri, identitas manusia hilang karena punya pandangan yang salah tentang gambar diri. Karena penampilan yang salah telah merusak gambar diri yang benar. Saya percaya di sini tidak ada, saudara. Tetapi di tempat-tempat lain itu ada, saudara. Saya lanjut pada bagian yang ketiga supaya lebih cepat. Kenapa? Ya. Gambar diri, citra diri, bahkan jati diri manusia rusak. Yang ketiga adalah oleh karena kepercayaan yang salah. Sedikit kesaksian. Ini saya temukan, minta maaf Pak Gem, saya temukan di Manado. Kalau berbicara tentang face, penampilan, saya harus angkat jempol. Kalau di Manado, sedikit kesaksian, ada seorang jemaat pemudi, anaknya ini anak satu-satunya, saudara. Cantik, manis, saudara. Kelihatan kayaknya keturunan Belanda kalau nggak salah, saudara. Orang Manado bilang apa? Budok. Terus cantik, saudara. Anak ini manis, saudara. Pemudi ini manis, setia beribadah, saudara. Sepanjang semasa kami ada di situ saya perhatikan, saudara. Tidak pernah pemudi ini bilang gak ibadah kecuali dia sakit atau di luar daerah, saudara. Hampir setiap hari Minggu, kalau tidak singer, saudara, WL. Tidak WL, saudara. Pokoknya dia ambil bagian dalam pelayanan. Ada rebana, main rebana, wires. Ya. Selalu aktif dalam pelayanan dan kelihatan manis sekali, saudara. Pendiam orangnya.
Satu ketika dia harus bekerja, dia membutuhkan pekerjaan. Lamarlah dia di salah satu perusahaan ternama, saudara, di Manado. Dan perusahaan ini harus mempromosikan pakaian-pakaian yang mahal-mahal, saudara. Wanita yang lugu, cewek yang manis, dari kecil sudah disentuh dengan pelayanan. Dan pelayanan itu bagian dari pribadinya, terkesan sudah tidak bisa dipisahkan, saudara. Manis sekali anak ini. Tetapi ketika dia terjun di dalam pekerjaan itu, dan dia harus mempromosikan busana-busana yang ada, sampai di sana dia harus ada di lingkungan yang baru, berada bersama-sama dengan wanita-wanita, pria-pria yang sudah kebiasaannya seperti itu, saudara. Mempromosikan busana supaya menarik perhatian orang bisa beli dan lain sebagainya. Kebanyakan juga bukan cuma busananya, siapa pribadinya yang mempromosikan produk itu. Ya. Kalau Mongol stres, staf komedian orang Manado, kalau dia promosi mungkin nggak laku, saudara. Tapi cewek ini cantik sekali, saudara. Dia harus ada di situ. Dan temannya dia berkata, Ngana ndak gagak, ya face gagak. Secara fisik Ngana gagak. Tetapi kalau Ngana ndak pakai seperti ini, Ngana kelihatan sama nenek-nenek. Ngana kelihatan sama seperti orang tua yang usianya sudah 40 ke atas. Semua rayuan, perkataan-perkataan disampaikan, dilontarkan kepada pemudi ini demi pekerjaan. Dia siap terima demi lakunya produk yang mereka promosi, demi menyenangkan hati bos. Dia lakukan, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Laris. Produk itu, saudara, laris. Pakaian-pakaian yang mereka jual itu laris. Ketika pemudi ini datang ke situ, menurut kesaksian pemudi ini, pemasukan pendapatannya berlipat-lipat. Seiring berjalannya waktu, dia akan terus mempercayai dirinya, dan dia melakukan itu apa kata orang tentang pribadinya. Dan apa yang terjadi? Terakhir, saudara, raut wajah yang terpancar kemuliaan Tuhan, raut wajah yang terpancar ada sinar kemuliaan Allah, ada Yesus yang terpancar dalam raut wajah wanita ini, pemudi ini, saudara. Secara berangsur-angsur ketika dia mulai meninggalkan Tuhan, langkah demi langkah, semua yang dipercayakan Tuhan hilang lenyap. Penampilannya mulai berubah. Semua ini mulai berubah dari hidupnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh di dalam dosa. Dia mulai jatuh di dalam dosa, saudara. Kehidupannya mulai terpuruk. Dia sudah tidak lagi diterima, dia dikeluarkan dari perusahaan itu. Stres dia. Dia mulai stres. Dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan ini tidak baik, Tuhan itu tidak baik, dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, ketika dia merasa dia ada pada satu titik yang terendah, di saat itu dia sudah tidak bisa bangun lagi menurut ukuran dia. Suatu ketika seorang hamba Tuhan tua dengan doa yang bertati-tati, dia datang mendoakan pemudi ini. Hanya satu yang pemudi ini dia katakan yang dia tangkap dari pribadi, dari doa daripada seorang oma yang sudah tua yang mendoakan dia. Dia katakan, belum terlambat bagimu. Kembalilah kepada Tuhan. Di situ dia menangis.
Dia menangis di hadapan Allah. Dia menangis dan dia berkata, semua yang ada pada pribadiku, aku akan tinggalkan itu. Kembali kepada firman Allah. Ikut Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan. Dan terus dia mulai beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, ketika kita sudah jatuh di dalam dosa dan kita mau kembali kepada Tuhan, saya mau bilang, ada harga yang harus Tuhan tuntut dalam hidup kita, yaitu relakan dirimu diproses dan terus diproses oleh Tuhan sampai engkau menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Cewek ini saudara, pemudi ini lakukan itu. Dan seiring berjalannya waktu, Tuhan akan pulihkan dia. Terus ketika Tuhan pulihkan dia, dia muncul lagi saudara, seperti dulunya, semulanya. Dan lebih dari itu, akhirnya saudara, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Bagi saya mau katakan kepada kita, belum terlambat bagi kita. Mungkin kita merasa sudah jauh dari Tuhan. Kelihatan kita setia beribadah kepada Tuhan. Setiap hari Minggu kita datang beribadah. Kelihatan rohani. Tetapi di luar sana saudara, gak rohani. Kalau engkau sadar engkau pernah melakukan itu, saya mau katakan hari ini masih ada waktu. Haleluya. Mau kita orang tua, pemuda-pemudi, keluarga muda, keluarga junior, keluarga senior, saya mau katakan siapapun kita hari ini, kalau kita pernah melakukan hal seperti itu, katakan Tuhan ampuni hidup saya. Masih ada waktu Tuhan percayakan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Saya mau akhiri firman Tuhan, tetapi saya mau ceritakan dulu satu kisah tentang seorang hamba Tuhan yang dulunya diberkati oleh Tuhan. Pada waktu dia dipakai Tuhan luar biasa, dia selalu punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa manusia kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan juga manusia dikatakan diberi otoritas oleh Allah. Karena manusia adalah ciptaan yang sangat mulia dan termulia. Lalu dalam kehidupan manusia berjalannya waktu, dipercayakan Tuhan memiliki otoritas untuk menguasai, mengelola, bahkan memelihara segala yang dipercayakan oleh Tuhan. Singkat cerita, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-38, coba ditayang terakhir saudara. Kejadian pasal yang ke-38 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-16 hingga ayat yang ke-20, kita baca saja ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, minta tolong ditayang. Kejadian 38. Ya, mari Bapak Ibu, di depan kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-19 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekuknya dan kenakannya pula pakaian kejandaannya. Ayat yang ke-20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Kejadian pasal yang ke berapa tadi? 38 itu berbicara
kembali ke kampung halamannya. Dia mulai berpisah dengan keluarganya. Dia tinggalkan mertua. Dan satu ketika menurut firman Allah, Alkitab berkata bahwa ketika Yehuda datang ke kampung ini, dia mulai berjalan dan berjalan. Ketika dia mulai melihat seorang wanita duduk di pinggir jalan, tergeraklah hatinya. Bukan oleh belas kasihan, tidak. Tergeraklah, terdorong oleh hatinya dengan hawa nafsu. Kenapa, saudara? Karena mungkin dia melihat wanita itu cantik. Dia nggak tahu kalau wanita itu sebenarnya anak mantunya. Dan ketika dia melihat wanita itu, dia menghampiri wanita itu. Apa katanya? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari berkata, maukah kau? Ini perkataan Yehuda terhadap anak mantunya. Maukah kau aku hampiri? Ada pandangan birahi yang disertai dengan nafsu yang tidak bagus. Maukah kau aku hampiri? Wanita ini berkata, aku siap. Tetapi tanggungannya apa? Kenapa wanita ini minta tanggungan? Terus, haleluya. Kenapa dia minta tanggungan, saudara? Karena dia udah tahu mertuanya ini adalah mertua yang sangat luar biasa. Mertua yang tidak pernah kompromi dengan dosa, apalagi melakukan dosa. Dia katakan kepada mertuanya, tanggungan apa yang kau berikan ketika engkau menghampiri aku? Mertuanya berkata, ada kambing domba yang mungkin aku berikan, yang akan suruh orang-orang bawa menjadi tanggungan. Terkesan seperti apa? Sebagai anggunan, saudara, jaminan. Ketika sudah selesai melakukan apa yang diinginkan oleh mertuanya, baru wanita ini minta lagi. Ada yang harus aku minta, yaitu apa, saudara? Dia minta meterai. Dia minta kalung. Dan dia minta tongkat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yehuda ini setia melakukan firman Allah atas kejujuran dan kesetiaan seorang hamba Allah, lalu dianugerahkan, diberikan otoritas oleh Allah, memiliki apa, saudara? Kalung. Memiliki apa, saudara? Materai dan tongkat. Materai itu berbicara tentang identitas diri. Ketika dia mulai setia melayani Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dia diakui Tuhan, keabsahan, status legal, standing legal Tuhan, identitasnya itu jelas di mata Tuhan. Kenapa? Karena dimeterai. Dan meterai itu berbicara tentang identitas diri. Indah, tidak ada noda. Indah di hadapan Tuhan, identitasnya jelas.
sadar, dia tahu kalau itu adalah menantunya. Dan dia mau minta kembali tanggungan, saudara. Dia mau minta kembali apa yang dia berikan kepada wanita itu. Wanita itu sudah pergi dan dia tidak akan mendapatkan wanita itu selagi saudara dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jesus. Kita akan akhiri firman ini. Haleluya. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, saudara dan saya masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, mungkin ekonomi kita terancam, usaha kita terancam, keluarga kita terancam, hancur dan lain sebagainya. Haleluya. Semua katakan hari ini, ada Yesus, ada Tuhan kita, yang dia berjanji dia akan setia menolong kehidupan kita. Apapun musim keadaan kita, yang kita lalui, yang kita hadapi, mari engkau terus pandang ke depan. Saya undang jemaat dua semua berdiri. Haleluya. Engkau pandang ke depan, melihat apa yang sedang engkau alami dalam hidupmu, dalam pekerjaan, usaha dan bisnismu hari ini. Saya mengatakan belum terlambat waktunya. Tuhan izinkan kita terus masih menikmati waktu Tuhan. Pergunakanlah waktu ini dengan baik mungkin. Ada berkat dalam waktu-waktu yang Tuhan beri.
orang yang setia, yaitu Nuh. Dia mendapatkan kasih karunia. Dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia berpaut dengan Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Ketika air bah datang, Nuh dan keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, menopang hidup kami, menopang terus pelayanan hamba-Mu yang sudah melayani kami. Sehat kuat bersama keluarga dalam tugas pelayanan-pelayanan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur, kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan dari Kejadian yang pasal yang ke-6 ini, pasal ke-6 ini mengapa Tuhan menyesal? Pasal yang ke-6 ini berbicara tentang kejahatan manusia. Kemudian datanglah pada pasal yang ke-7 penghukuman Tuhan, air bah datang. Saya lihat dari Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37, ini pelajaran buat kita semua. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, ini dalam kitab Injil berapa kali ditulis demikianlah seperti pada zaman Nuh. Manusia pada waktu itu hidup jahat. Mereka sibuk hanya membangun, kawin dan mengawinkan. Bukan berarti di sini kawin gak boleh, tetapi artinya hidup dalam kebebasan, seperti seks bebas. Saudara, itulah yang terjadi. 120 tahun Nuh memberitakan Injil, bertobat, 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 sambil dia membangun bahtera. Tetapi orang-orang yang ada pada waktu itu cuek, gak peduli, masa bodoh. Dan tiba-tiba air bah datang. Ketika air bah datang, pintu bahtera sudah ditutup. Banyak orang mungkin datang mengetuk, Nuh, kami ini kenalanmu, kami ini saudaramu, kami ini tetanggamu, tolong bukakan pintu. Tetapi ketika pintu itu sudah ditutup, tidak ada yang dapat membukakan. Artinya anugerah itu ada bagi kita selama kita hidup. Pelajaran kenapa Tuhan menghukum, kenapa Tuhan menyesal, karena sikap hidup kita. Tuhan sebenarnya sangat sayang dengan kita semua. Itu sebabnya bukan salah orang waktu itu hanya sibuk bekerja, membangun, kawin dan mengawinkan. Sebenarnya kawin di sini bukan dengan pasangan masing-masing, karena moralnya yang udah rusak. Itu sebabnya mendapatkan hukuman. Tetapi biarlah kita didapati setia dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Pendeta Harun. Kami diberkati dengan pelayanannya, tetap semangat melayani. Tuhan berkati. Bapak Harun ini adalah sepupu Ibu Gembala, ponaan dari Bapak Gembala Ranstalo. Tetapi dari Mama ya. Jadi makanya marganya bukan Talo. Ya, Tuhan berkati pelayanannya. Mari ya yang Ibu silakan.